Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Nah, di video kali ini kita akan coba ngebahas tentang salah satu widget yang bisa ngebantu kita menampilkan sebuah list di mana per itemnya nanti bisa di collapse atau expand untuk menampilkan sebuah detail atau konten yang tersembunyi. Biasanya widget ini sering dipakai di tampilan seperti FAQ atau frequently asked question, yang dimana hanya dimunculkan pertanyaannya di item awalnya, kemudian kalau itu diklik maka akan memunculkan jawabannya di bagian collapse-nya, di bagian item yang tersembunyi. Oke, langsung saja. Ini adalah contoh daripada si expansion panel list. Nah, ini mirip seperti akkordeon kalau teman-teman biasa menggunakan bootstrap. Kalau kita klik di bagian salah satu itemnya, maka akan muncul collapse content itemnya gitu ya. Di sini contohnya ada panel 1 dengan description-nya ada this is item number 1. Nah, di Flutter sendiri sudah disediakan widgetnya, kita tinggal pakai aja dengan nama widgetnya expansion panel list class gitu ya. Oke, kita langsung coba aja. Seperti biasa, di sini saya sudah menginstal project baru Flutter dan menjalankannya pada emulator. Projectnya sederhana aja, hanya menampilkan sebuah app bar dengan title Flutter Tutorial. Oke, langsung saja kita terapkan widget expansion panelist di project ini. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini ada body ya, bodinya adalah center. Nanti kita akan terapkan expansion panelist di sini. Sebelumnya, untuk menggunakan expansion panelist itu sendiri, kita harus urap dia ke dalam single child scroll view. Kenapa? Karena namanya juga list ya, jadi dia harus bisa di scroll. Ini kita ganti dulu jadi single child scroll view. Baru kemudian childnya adalah expansion panelist. Nah, di dalam expansion panelist ada beberapa properti yang disediakan. Cuman kita perhatikan fokus di bagian 2 ini. Ada children-nya, yang ini adalah item-itemnya yang bisa di-expand atau di-collapse nantinya. Kemudian expansion callback, ini untuk menghandle perubahan state pada collapse-nya, teman-teman. Apakah dia itu is expanded atau enggak. Oke, kita tambahkan dulu expansion callback-nya terlebih dahulu. Di sini dia ada dua callback parameter, yaitu panel index dan is expanded. Nah, ini index item panelnya keberapa, kemudian ini adalah variable is expanded yang mewakili is expanded pada masing-masing item. Nah, kemudian di children-nya di sini, teman-teman, dia ini adalah list item daripada si expansion panel. Di sini isinya harus class expansion panel. Kita tambahin dulu secara hardcode dulu ya, teman-teman. Tambahin satu dulu gini. Dia ini required property header builder dan juga body. Oke, kita tambahin header buildernya terlebih dahulu, yang dimana di dalamnya terdapat callback parameter bernama context dan is expanded. Nah, headernya kita juga bisa manfaatin variable is expandednya juga, teman-teman. Biasanya di dalam header builder ini isinya kita return list style ya, seperti ini dengan title ya. Kita isi sementara dulu teks ini adalah title gitu ya. Kemudian jangan lupa titik koma. Selanjutnya untuk required property kedua adalah body. Oke, body di sini sama ya, kita bikin jadi list style juga. Di sini sebenarnya terserah teman-teman, tidak harus list style, bisa rich text atau teks biasa, column, row dan lain sebagainya. Bisa teman-teman explore aja penggunaan berbagai widget di dalamnya. Sama, kita title-nya adalah set dia jadi teks aja dengan isiannya adalah ini adalah description misalnya. Oke, kalau kita coba save dulu gitu ya, kita lihat tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman. Sama seperti di dokumentasi, cuman karena kita setnya dia itu hardcode ya, maka ketika kita klik tidak akan terjadi perubahan apa-apa, tidak terjadi perubahan state pada aplikasi kita. Nah,
Ini kondisi kalau dia expanded-nya false ya. Untuk mengelola dia itu expanded atau enggak ya, collapse atau enggak, kita bisa set dia di dalam class expansion panel. Di sini kita disediakan sebuah properti dengan nama is expanded-nya. By default dia itu adalah false teman-teman ya. Kalau kita nggak set tadi, makanya dia nggak terkolaps atau ditampilkan detailnya. Kita set dia jadi true ya. Coba kita set dia jadi true. Kalau kita refresh ya, maka tampilannya nanti akan jadi seperti ini, terbuka gitu ya. Oke, kita nggak mau ini hardcode ya. Kita akan coba bikin dia lebih fleksibel lagi. Kita buat dalam bentuk generated list ya. Sebelumnya untuk menampilkan data ini kita bikinkan kelas terlebih dahulu. Oke, kita buat kelas di bawahnya sini ya. Kelasnya dengan nama kita akan bikin data FAQ aja ya, sesuai dengan yang sering digunakan. FAQ. Nah, dimana di kelas FAQ ini ada properti dengan nama string question gitu ya. Kemudian jawabannya apa? Answer. Oke, kemudian jangan lupa di setiap item kita memerlukan variabel is expanded untuk mengelola apakah dia itu collapse atau enggak. Kita buat variabel di sini bool is expanded gitu ya. Kemudian kita bikin konstruktornya terlebih dahulu. Kita masukkan di sini this.question, kemudian this.answer, this.is expanded ya. Kita set defaultnya itu adalah false. Oke, cukup gini aja untuk mengelola data kita dalam bentuk kelas. Kemudian kita save dulu ya. Setelah itu baru kita buatkan sebuah variabel di sini berupa list ya, list data FAQ. Nah, di sini kita beri nama variabelnya FAQs ya. Kita set default awalnya value-nya array kosongan dulu aja. Habis itu kita bikinkan sebuah function ya untuk mengenerate sebuah list data kelas FAQ. Generate list ya, kita ingin generate listnya berapa ya, kita tambahin integer length-nya, totalnya ada berapa, kemudian kita return, kita bikinkan generate list ya, list.generate gitu ya. Kemudian ini length-nya di sini ada length yang nanti kita masukkan di parameter function generate list. Oke, index, dan kemudian di sini returnnya adalah FAQ, kelas FAQ dengan questionnya adalah, misal kita beri nama di sini, ini adalah pertanyaan ke index ya. Kemudian jawabannya adalah answer. Ini kok nggak bisa, sorry, ini di luar. Kemudian answernya adalah ini jawaban ke jawaban pertanyaan ke indeks ini ya. Ini aja, simple aja gitu ya. Is expanded-nya nggak perlu kita masukin propertinya karena secara default dia udah kita set tadi jadi false. Titik koma. Kemudian baru di dalam init state gitu ya, kita panggil generate list-nya untuk mengisi variabel FAQs. Generate list ya, kita ingin bikin generate listnya panjangnya 10 aja gitu ya, baru kita kasih titik koma. Oke, ketika aplikasi kita nanti dijalankan ya, atau di restart gitu ya, ketika dia menjalankan init state, maka dia akan ngegeneratein sebuah list buat kita yang isinya adalah list FAQ, yang nantinya list ini ya akan kita tampilkan di dalam expansion list. Nah, sekarang expansion panelnya kita nggak perlu pakai ini lagi ya, ini kita copy aja atau kita cut gitu ya. Nah, array-nya ini kita mapping dari variabel list di sini ya, variabel list FAQ biar menampilkan data FAQ. Caranya adalah faqs.map, kemudian di sini ini adalah isinya FAQ teman-teman. Jadi si FAQ ini dia di mapping ke dalam di dalamnya ada per masing-masing itemnya dia ingin melakukan eksekusi apa. Nah, baru di sini kita tampilkan si expansion panel list gitu ya. Kita akan ubah si FAQ ini masing-masing itemnya menjadi expansion panel. Oke, kita tambahkan dia di sini jadi .toList gini. Oke, dia udah nggak error lagi ya. Dan jangan lupa ini kita ganti, ini bukan ini title, kita ganti a.title
question gitu ya. Kita kasih kondisi kalau dia kosong, kita masukkan string kosongan aja. Kemudian ini kita masukkan deskripsinya. Answer gitu ya. Kita tambahkan kondisi juga seperti ini. Cukup seperti ini ya. Kemudian jangan lupa di sini kita ada expansion callback. Kita akan merubah kondisi dari masing-masing item, apakah dia itu is expand atau enggak. Oke, kita masukkan di sini. Caranya adalah jangan lupa kita set state ya, masukin ke dalam set state karena kita akan ngerubah tampilan kita menjadi collapse gitu ya. Oke, kita tadi buat kelas di mana di dalamnya ada is expanded ya. Kita masukin aja di sini. Kita masukin FAQs ya. Kemudian kita diberikan panel index di sini, masukin aja panel index. Ini untuk mengecek indeks keberapa yang akan di collapse atau ketika diklik nantinya akan berubah is expanded-nya. Is expanded ya. Kita ubah dia jadi kebalikan daripada si expanded itu sendiri. Ya, seperti yang saya bilang di variabel ini, callback parameter ini dia mewakili value dari sini teman-teman. Nah, di sini kita jangan true lagi tapi pakai a.isExpanded ya. Kalau dia kosong kita set dia jadi false karena ini sifatnya nullable teman-teman. Oke, kalau kita save gitu ya. Kita lihat di codingan kita restart terlebih dahulu ya. Karena ini kita masukkan ke dalam init state pemanggilan generate list untuk kita masukkan ke dalam variabel FAQs. Oke, kalau kita lihat di sini nantinya, nah jadinya seperti ini teman-teman. Akan tampil 10 list yang kita udah generatein tadi. Kalau kita klik salah satunya ya, dia akan melakukan collapse ya, seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah pertanyaan ke 0 dan ini jawaban ke 0. Kalau kita klik lagi dia akan bersembunyi gitu ya. Kalau kita klik yang lainnya juga dia akan collapse seperti ini. Oke, kita juga bisa manfaatin si is expanded ini di dalam header buildernya ya. Kita bisa set misal di sini kalau dia itu expanded, kita ubah warnanya jadi merah misal gitu ya. Style color misal ya, kalau dia tuh is expanded kita ubah colornya dari red, kalau enggak kita jadi black aja, defaultnya black gitu ya. Oke, kalau udah gini ya, kita lihat, kita expand warnanya jadi merah. Ya, ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau ingin kita styling lebih bagus lagi ya, kita coba bungkus dia jadi kontainer, kita tambahin padding gitu ya. Ini juga bisa teman-teman. .all jadi 15 ya. Habis gitu kalau kita save nanti bentuknya akan seperti ini. Ada paddingnya di sini. Kalau teman-teman tambahin pengen rounded nih, gimana caranya? Bisa aja. Kita bisa wrap dia ke dalam clip rag, teman-teman. Clip rag gini ya. Di sini ada radius. Ada border radius ya. Kita masukin aja border radiusnya circular jadi 10 ya. Kalau kita save, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti ini. Ini ada roundednya teman-teman ya, nggak kelihatan mungkin ya. Kita ubah backgroundnya jadi hitam misalnya. Kalau kita save ya, kemudian kita lihat jadinya nanti seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa explore aja masalah kontennya gitu ya, atau headernya ini maunya gimana. Cuman mekanismenya seperti ini teman-teman. Dia ngerubah expanded atau enggaknya di bagian expansion callback. Oke, mungkin untuk video ini cukup itu aja. Simpel aja ngebahas mengenai gimana sih cara bikin expansion panelist pada Flutter. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Semoga dapat ngebantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.